bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Belum final, asal lu tauin belum final. Sobat Sorot, akhirnya penantian panjang publik terkait hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana terjawab sudah. Pusdokes Polri menyatakan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias RK bukanlah ayah biologis balita berinisial CA, anak selebgram Lisa Mariana. Lantas gimana nih nasib Lisa usai tes DNA dinyatakan negatif? Benarkah selain kecewa, Lisa juga nggak terima dan akan kembali membongkar kasus yang lebih besar dan masih terkait dengan RK? Wah, makin rame nih. Oleh karena itu, nggak usah nunggu lama. Bersama saya, Abizar Rahman, kita bahas selengkapnya di Sorot seputar orang terkenal. Ya, berdasarkan tes yang dilakukan kedua belah pihak, Lisa dan RK yang menjalani tes DNA pada tanggal 7 Agustus 2025 lalu, dalam waktu yang kurang dari 14 hari, Polri akhirnya memastikan hubungan genetik balita CA hanya terbukti dengan Lisa, selaku ibu kandungnya, dan tidak memiliki kecocokan atau non-identik dengan RK. Pemeriksaan DNA dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan genetik atau biologis antara saudara RK dan anak saudari LM yaitu CA. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025 yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Bersamaan dengan pernyataan pihak kepolisian, Lisa rupanya menyaksikan pengumuman hasil tes DNA-nya sambil melakukan siaran langsung di media sosialnya. Di momen tersebut, terlihat Lisa menangisi hasil tes DNA yang menyatakan RK bukan ayah kandung putrinya. Gue bilang gue minta bantu bang, gue minta bantu. Gue tahu lu sahabat si RK, gue tahu. Ya tadi lu tahu lah, gue seorang ibu lu. Gue nggak bisa dimainin gini, emang anak gue boleh minta dia. Dia minta video dia. Dipanggil KPK gue tanggal 22 ntar sebagai saksi. Gue capek gue. Bukan hanya menangisi hasil tes DNA nih Sobat Sorot. Dalam siaran live-nya, Lisa tidak merasa malu meski hasil tes DNA nggak sesuai harapannya. Di live-nya, Lisa sesumbar dan mengutuk RK yang disebutnya harus tanggung jawab di akhirat. Live Lisa pun juga langsung dibanjiri beragam komentar netizen. Dan ku biarkan kecurangan terjadi. Ya, jadi udah Pak, jangan berkeras hati. Ya, tadi minta perdamaian, bagaimana ini? Rumah saya aja udah deh, capek saya, sakit pala saya, ya tanggung jawab di akhirat Pak. Ya tanggal 22 saya dipanggil ke KPK untuk menjadi saksi, ya saya juga bingung kenapa ada bersurat KPK. Ini belum final, buat bilang ini belum final, kita bongkar setuntas-tuntasnya. Ya jangan biarkan ada kecurangan di sini. Ya, gue udah bilang kalau bukan benih dia, benih siapa ya? Benih tuyul. Dari pihak RK tentu saja hasil tes DNA yang negatif jadi angin lega dan kabar yang bikin plong banget setelah sekian lama nama baiknya sempat diguncang hebat. Mulai dari rumah tangganya yang jadi sorotan,
Bahkan karir politiknya pun juga sempat dipertanyakan publik usai kasusnya dengan Lisa mencuat. Namun setelah hasil tes DNA membuktikan bahwa RK bukan ayah biologis anak yang dilahirkan Lisa, benarkah pihak RK membuka peluang untuk berdamai? Tapi yang pasti di dalam pidana ini kan ada namanya restoratif justice. Ya tentu semua peluang ada. Semua ada. Pak Ridwan Kamil kan mempertimbangkan semua itu. Apalagi kalau misalnya Lisa Mariana meminta maaf ke media. Kalau namanya perjuangan kita untuk klien kami Lisa Mariana pasti akan ada. Apapun hasilnya, tetap nanti akan bertanggung jawab ke depannya. Gue udah tahu hasilnya tuh kayak bakal negatif, udah biarin. Jalannya jalan. Meski RK membuka peluang damai, namun Lisa yang sempat nangis bombay di live nggak terima dan ancam bakal membongkar borok RK. Diketahui Lisa mendapat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Wah, makin panas nih. Padahal Lisa sendiri sekarang tengah berada di ujung tanduk karena harus berhadapan dengan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan RK pada April 2025 lalu. Jadi kebayangkan betapa peliknya posisi Lisa saat ini. Satu sisi Lisa ngotot, tapi di sisi lain kasus hukum bisa menjeratnya kapan saja. Gue gak takut digugat. Apa kabar dia tentang kasus korupsinya? Bukan masalahnya betul arisan. Gue gak lumpuh. Kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Gue gak malu, demi Allah, demi Rasulullah gue gak malu. Ini belum final. Asal lu tahu ini belum final. Gue masih bisa bongkar yang lainnya. Dan di tengah euforia kasus Lisa versus RK, netizen bukannya adem, tapi malah makin banyak yang kepo. Pasalnya, di awal kasus ini mencuat, RK sendiri sempat bikin klarifikasi, meminta maaf atas kehilafan dan dosanya. Ridwan Kamil berdalih dirinya hanyalah manusia biasa. RK juga sempat mengungkap hanya bertemu Lisa satu kali sekitar 4 tahun yang lalu. Ada kebohongan, dia yang tukang bohong. Jangan pencitraan terus ya, jangan playing victim terus lah. Hype-nya sendiri gitu loh. Yang menuduh orang, ya kami ya santai-santai aja. Pernyataan RK saat itu bertolak belakang dengan pengakuan Lisa yang mengungkap dapat biaya untuk persalinan anaknya saat itu. Bahkan dikirimi uang oleh RK melalui ajudannya. Hal itulah yang akhirnya menjadi tanda tanya besar bagi publik. Jika merasa tidak terlibat, mengapa harus ada uang yang dikeluarkan, apalagi sampai rela tes DNA? Bisa jadi publik menduga memang ada sesuatu di masa lalu yang terjadi antara RK dan Lisa. Gue mau nanya ya, sama kalian logikanya kalau dia gak ngakuin itu anaknya, ngapain masih kasih gue per bulan bantuan? Emang gue fakir miskin? Dia bilangin jangan anak orang diasuh, tapi anak sendiri nggak diakuin kan gitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Pernyataan hilaf RK saat itu bisa jadi demi menjaga nama baik sekaligus rumah tangganya dengan Atalia Praratia alias Ibu Cinta. Setidaknya meski tersirat kekecewaan dalam diri Ibu Cinta, namun dalam sebuah unggahan yang beredar di media sosial, terungkap keberanian Ibu Cinta menghadapi pengkhianatan. Saya ini sudah mengalami berbagai
Sementara itu, kasus yang dihadapi Lisa makin kisruh saat mantan kekasihnya, Revalino Tuase, muncul ke publik dan sesumbar bahwa anak CA adalah anak biologisnya dengan Lisa. Tak hanya itu, sebelum hasil tes DNA diumumkan, Revalino bahkan sangat yakin 99% hasilnya akan negatif. Mengingat Revalino ada rekam jejak punya hubungan spesial dengan Lisa lebih dulu sebelum RK mengenal Lisa. Gue sih sangat puas dengan hasil Bareskrim itu gitu loh. Yakin banget. Ya karena kan duluan gue gitu loh daripada Pak RK gitu. Pak RK kan di bulan Juni ya, sedangkan gue kan dia ngaku hamilnya sama gue kan di bulan Mei gitu loh. Mau ngapain lu? Ikut-ikutan? Disuruh siapa? Nggak jelas tiba-tiba masuk gitu. Mungkin cuan, ditunjangi, nggak mungkin kalau nggak. Lisa sendiri sebelumnya sangat meyakini hasil tes DNA-nya bakal 99,99% hasilnya akan sesuai ekspektasi. Jika tidak, Lisa meyakini ada permainan dan dirinya akan mengambil langkah lain dengan melakukan tes DNA di Singapura. Maunya sih di Singapura ya, kayak gitu. Hasilnya sih 99% ya, 100% pasti itu positif. Dan kalau itu negatif, itu udah fix direkayasa. Janganlah lu sesumbar bilang itu rekayasa. Itu orang-orang pintar semua loh. Itu sekolahnya tuh menempuh puluhan tahun untuk sekolah. Sekarang lu aja nggak sekolah gitu. Lu jangan punya statement kayak gitulah. Nggak bagus gue. Kayaknya dia harus berobat deh. Kalau ujungnya masih belum puas dengan hasil tes DNA yang sudah diumumkan dan Lisa bakal tes DNA lagi di Singapura, berarti bakal masih panjang lagi ya Sobat Sorot kasusnya. Belum lagi Lisa juga sesumbar akan buka borok RK yang artinya menolak meminta maaf dan berdamai. Kalau begini berarti Lisa siap lanjut dengan kasus hukum lainnya ya. Lantas, benarkah dalam kasus ini mantan kekasih Lisa, Revalino, justru akan jadi kunci besar yang mengungkap siapa ayah biologis anak Lisa? Just wait and see. Itu emang gue tunggu-tunggu gitu loh. Mungkin ntar gue tes DNA mungkin di Bandung ya, karena gue kan intervensinya di Bandung gitu. Jadi mungkin akan gue ajukan di Bandung. Datangnya gue ini akan melunturkan semua tuduhan yang akan dilayangkan untuk Pak RK sendiri gitu loh. Jadi ya sangat seneng lah. Kalau memang itu benar anak lu perjuangin, kalau enggak ya buat apa gue sampai duduk di sini gue gitu. Kebenaran itu akan menemukan jalannya, gitu. Mau sampai kapan gitu. Bermain licik tuh mau sampai kapan? Terus sudah banyak karma, ya kan, gitu. Dia nggak baik nuntut selain hanya ya udah pendidikan anak, gitu kan, aset untuk anak, gitu aja. Saya nggak mau famous with skandal gitu. Maunya happy aja gitu hidup. Kok sampai titik darah penghabisan kita fight ya. Oke Sobat Sorot, jangan lupa subscribe channel YouTube Star Pro Indonesia buat update kabar selebriti dan viral menarik lainnya hanya di Sorot seputar orang terkenal setiap Sabtu dan Minggu. Saya Abizar Rahman pamit, bye.